yang kita cintai bersama Bunda Haya Sukmono bersama tim Manakib Online Internasional yang bekerja luar biasa tanpa lelah, tanpa jeda, istiqomah 24 jam bersama tim Manakib Online, Ibu Dwi Kartikawati, Profesor Haji Priyatno, Mas David Watimena, dan Ibu Sri Sukmono. Dan yang berbahagia malam ini pemangku hajat yang mulia Bapak Bapak Haji Agi Sunjaya dan Ibu Dr. Hajah Leli Kresna SPKJK. Marilah kita berdoa semoga dengan manakib barokah manakib online internasional malam ini Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya untuk Bapak Agi Sunjaya dan Ibu Dr. Hajah Leli Kresna SPKJK dan keluarga besar beliau-beliau. Tambah memperkuat memperdalam keimanan, ketakwaan, keistiqomahan bersama kita semua, menambah ilmu, barokah dan rezeki, memperingan langkah-langkah beliau, mengangkat segala kesulitan dan mengabulkan segala hajat-hajat terbaik, baik dunia dan akhirat. Doa yang sama untuk kita semua. Juga para petugas manakib yang bekerja penuh dedikasi, penuh hikmat, penuh keseriusan. Dan seluruh ikhwan akhwat yang dipisahkan hadir malam ini oleh Allah. Alhamdulillah ada 56 titik di seluruh penjuru dunia. Izinkan saya melanjutkan pembicaraan atau ulasan mengenai hubungan antara wusul dan perbudakan ya. Bukan sebuah kebetulan di dalam mangkobah yang dibacakan oleh Ustadz Dedi Antoni dan satu mangkobah di dalam manakib di bulan Syawal ini adalah tentang tradisi atau kebiasaan Tuan Syekh membebaskan hamba sahaya dan mengantarkan mereka wusul kepada Allah. Juga di dalam bulan Syawal ini huruf wawu dijelaskan, dijabarkan oleh guru kita tercinta Pengasah Abaos sebagai wusul. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara pembebasan perbudakan dengan wusul ya. Nah, wusul ini dimaknai secara sederhana itu sampai pada Allah. Tentu saja sampainya tidak bermakna secara fisik atau geografis atau secara ruang dan waktu begitu ya, karena hal itu tidak mungkin karena secara metafisis kita ini makhluk yang relatif ya, realitas yang relatif, sementara Allah itu realitas absolut. Jadi tidak mungkin realitas absolut dan relatif itu dalam hal ini apa? Bertemu atau berjumpa ya. Nah, sehingga wusul ini harus kita maknai dalam artian-artian yang bersifat spiritual, bersifat hikmah, bersifat eh, intelek begitu ya, dan bersifat hakiki yang melampaui ruang dan waktu. Ada beberapa eh, bagian yang sangat mendasar yang menandai usul ini, di antaranya adalah usul sebagai apa kondisi ruh kita, state of ruh kita yang selalu sibuk dengan Allah. Sibuk dengan Allah itu maksudnya ya segala tindakan, segala amalia kita itu kita perjuangkan, kita fokuskan untuk Allah, bersama Allah dan oleh Allah gitu ya. Dan wusul ini bermakna orientasi di mana segala tindakan tujuan hidup kita ini hanya untuk Allah. Dan juga Abah, pengersa Abah, Awas mengajarkan kita wusul sebagai sebab eh, yang berulang-ulang disampaikan oleh pengersa Abah adalah bahwa Abah ibadahnya tidak untuk Allah, tapi oleh Allah. Dan itu Abah mengajarkan kepada kita semua, dan kita menyerapi bahwa segala amalan, segala kemampuan yang kita bisa kerjakan dalam thariqah ini, apapun itu bentuknya, sesungguhnya adalah proses dimampukan oleh Allah. Artinya pelaku utamanya, subjek utama tindakan kita sesungguhnya, itu adalah Allah. Kita ini hanya
perantara, hanya sarananya, hanya pena. Nah, apabila kita menghayati secara apa namanya operasional hakikat seperti itu, maka sesungguhnya kita telah usul. Lalu apa hubungannya usul yang seperti itu dengan perbudakan? Nah, bukan kebetulan juga di bulan Syawal ini adalah bulan bagi ajaran yang umum adalah bulan kemenangan ya setelah Ramadan kemarin yang dinyatakan sebagai bulan Idul Fitri atau mencapai kemerdekaan. Kalau kita mengambil makna spiritual, sesungguhnya kemerdekaan artinya secara spiritual terbebas dari segala sesuatu yang selain Allah. Nah, dari sini sebenarnya kita udah melihat eh, arah dari pengertian wusul itu. Jadi ketika kita wusul, kita hanya terikat pada satu realitas saja, yaitu Allah. Realitas yang hakiki, realitas yang absolut, sebab dari segala sebab, Hayyul Qayyum yang menghidupkan dan mematikan. Jadi sumber dari segala kehidupan. Nah, ini adalah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, gitu ya. Wusul itu. Jadi tidak ada kemerdekaan sesungguhnya tanpa wusul, gitu ya. Itulah kenapa dalam Manqobah Tuhan saya digambarkan sebagai membeli hamba saya, memerdekakan mereka dan mengantarkan mereka wusul. Karena kalau tidak wusul berarti kemerdekaan itu sifatnya semu, hanya sementara dan artifisial mungkin ya, dari artificial freedom begitu. Nah, lalu apa relevansi dengan kehidupan kita sekarang? Apakah perbudakan itu selalu bersifat intimidasi, kekerasan, dan eksploitasi umat manusia? Kan, dan ini sangat penting, telepon tidak dikenal. Bahwa sesungguhnya sejarah, kalau kita lihat sejarah umat manusia, ya, perbudakan itu selalu tahun relasi umat manusia itu oleh perbudakan. Ada misalkan ya, Nabi Ibrahim, kemudian eh, para Nabi Musa juga sesungguhnya ada kaum dari kaum budak dan ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Meskipun kemudian mereka berbuat kerusakan dan menciptakan sistem perbudakan untuk waktu yang sangat lama, lebih dari 2000-3000 tahun sampai sekarang ini. Sekarang ada mereka sebenarnya sistem perbudakan kontemporer ini yang menjalankan Bani Israel lewat sistem politik, lewat sistem ekonomi, lewat teknologi gitu ya. Jadi yang kita saksikan sekarang ini perang Iran antara Iran dan Israel dan Amerika ini adalah transisi kekuasaan perbudakan itu salah satunya. Nah, untuk waktu yang sangat lama perbudakan ini adalah waktu yang lama untuk mewarnai kehidupan umat manusia gitu ya. Bahkan termasuk sekarang. Dan secara etika sesungguhnya umat manusia itu belum lama menyadari atau mendeklarasikan bahwa perbudakan itu adalah bentuk kejahatan, bentuk perlawanan terhadap harkat martabat manusia. Itu terutama di sidang apa namanya penakwa deklarasi hak asasi manusia tahun 48 di Jenewa. Kemudian diikuti beberapa rangkaian seperti deklarasi SIDAW tahun 85 di Brazil ya. Dan belum lama, dan itu tidak semua negara mengakui ya sebenarnya ya. Artinya kalau ada 170 negara itu bahkan ada sebagian besar memang mengakui, tapi ada negara-negara yang masih mengingkari pengakuan deklarasi hak itu. Nah, ironisnya kira-kira tanggal 17 atau 18 Maret yang lalu di
sidang umum PBB juga di salah satu apa namanya rapat mereka ada usulan dari beberapa negara Afrika yang menyatakan mengajak negara-negara di dunia ini semua untuk mendeklarasikan dengan menyatakan bahwa penjajahan dan kolonialisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan dorongan untuk melakukan repatriasi bagi negara-negara yang pernah menjajah kepada negara-negara yang dijajah. Nah, ini seingat saya, ini soal beritanya udah hampir sebulan yang lalu. Itu ada lebih dari 100 negara yang menyetujui. Tapi ironisnya, ya ini sangat sangat ironis ya. Ada beberapa negara yang menolaknya, seperti negara-negara Uni Eropa, Inggris, Amerika, Kanada, dan beberapa negara absen. Nah, ini menarik, ada Amerika sama Israel juga yang menentang deklarasi itu. Saya kira itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya komitmen terhadap eh, penghapusan perbudakan sesungguhnya ya. Karena kalau kita ini kan sebenarnya Indonesia juga pernah jadi korban perbudakan oleh Belanda untuk waktu yang lama dalam bentuk kolonialisme. Dan jangan salah, kolonialisme itu dulu terjadi justru setelah adanya semangat sejarah yang disebut dengan modernisme di Eropa. Jadi kolonialisme itu juga produk modernisasi, di mana eh, para pemikir yang cerdas, yang pintar, termasuk para penggagas demokrasi itu mengakui kebebasan dan otoritas manusia. Tapi pada saat yang sama mereka menjustifikasi kolonialisasi negara-negara Eropa di Asia, di mana? Afrika, di Amerika Latin gitu ya. Belanda di Indonesia, Inggris di India, Mesir apa? Prancis di Afrika termasuk di Mesir. Nah, ini eh, negara-negara mantan penjajah ini menentang atau tidak setuju dengan usulan dari beberapa negara Afrika tadi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya komitmen untuk lepas dari perbudakan itu sekarang belum sepenuhnya hilang, ya masih masih bertahan secara politik gitu ya. Nah, eh, yang lebih penting lagi bagi kita adalah bahwa perbudakan yang terjadi di masa kita sekarang, di mana ilmu, teknologi, dan ekonomi begitu maju, ya manusia ini sudah sampai pada teknologi yang dulu nggak pernah dibayangkan, seperti yang sekarang kita lakukan ini lewat Zoom ini. Kita nggak berjumpa, nggak bersentuhan, nggak bertatap muka, tapi bisa ketemu melakukan amaliyah yang diridhai Allah lewat fasilitas yang diciptakan oleh orang-orang yang mungkin tujuannya hanya bisnis gitu ya. Tidak ada tujuan ibadah atau apapun. Tapi kita dimanfaatkan oleh timnya Bunda Haya misalnya untuk apa namanya menyelamatkan dunia ini lewat manakib, lewat kalimat kita, kalimat thayyibah. Nah, ini eh, juga pertumbuhan ekonomi di secara global yang luar biasa, tetapi perbudakan juga justru makin terjadi gitu ya. Nah, tentu saja perbudakan yang kita alami sekarang ini terjadi secara berbeda, meskipun ada bentuk-bentuk lama yang masih bertahan ya. Penguasaan orang-orang dominasi itu masih terjadi ya. Misalkan kalau Bapak Ibu iseng-iseng perhatikan ini kalau di US lagi rame dulu-dulu ya, kasus Epstein File itu ada penculikan perdagangan anak-anak dan perempuan di Amerika untuk waktu yang sangat lama, ada eksploitasi seksual segala macam yang dilakukan oleh para orang-orang yang punya kekuasaan yang kuat, bahkan orang yang sangat terkenal di Hollywood ya, di apa interpolitik internasional, dan bahkan para ilmuwan yang kondang ya, para ilmuwan politik, para filsuf juga yang beberapa saya kenal, cukup mengecewakan juga, tetapi ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Nah, ini bentuk perbudakan yang fisik ya terjadi secara lama dimanipulasi dengan cara yang baru. Sampai sekarang ini masih eh, proses ya, dan melibatkan nama-nama besar, termasuk sekarang orang-orang yang memicu perang di Iran itu. Namun dalam skala yang lebih luas, perbudakan ini beroperasi atau terjadi dengan cara yang kita tidak sadari ya.
Salah satunya, ini ada banyak penjelasan, misalkan lewat tendensi pada kenikmatan, pada kesenangan atau hedonisme. Nah, sekarang ini kan kita melihat begitu banyak aspek-aspek budaya populer yang ditawarkan sebagai bentuk hiburan untuk kita konsumsi ya. Film-film, acara-acara komedi, podcast lucu-lucu, video game, apa aja. Luar biasa, musik ya. Sekarang mudah dijangkau. Dulu kita lihat CD itu sudah terheran-heran, sekarang CD sudah lewat, ada internet, ada Netflix, ada macam-macam. Kita begitu mudah mencari, mengakses hiburan di mana-mana. Ya. Namanya film dari Hollywood ke Bollywood, film-film Cina, luar biasa, banyak sekali. Dan itu menjadi tontonan, belum lagi olahraga sepak bola. Nah, sesungguhnya bentuk-bentuk entertainment yang menjadi luas, terutama di masa kehidupan kita sekarang itu, adalah salah satu strategi perbudakan sesungguhnya. Kontrol terhadap massa, kontrol terhadap perilaku kita, yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar ya. Siapa sih yang paling diuntungkan kalau kita nonton film-film Hollywood misalkan? Ya bukan pedagang eceran jelas ya, tapi produsen-produsen film besar. Ya, kemudian mereka mengangkat para aktor atau bintang film lewat kenikmatan, belum lagi lewat kegiatan-kegiatan konsumtif. Ya. Kemudian perbudakan juga terjadi lewat tuntutan akan standar hidup kita yang semakin tinggi dan kadang-kadang semakin tidak rasional, gitu ya. Untuk selalu meningkatkan bentuk ketercapaian kebutuhan kita. Dan kadang-kadang kalau kita membeli sesuatu atau membeli sesuatu itu bukan untuk kita lihat fungsinya. Misalkan saya beli HP nih atau laptop ya. Kadang-kadang yang kita pakai, dimanfaatkan ketika membeli atau memakai itu bukan fungsi HP-nya, tapi status sosialnya. Penanda bahwa kita juga termasuk orang yang kita juga termasuk punya status sosial yang tinggi. Nah, benda-benda, objek-objek yang sekarang beredar dalam kehidupan kita itu sekarang fungsinya seperti itu, bukan lagi dalam bentuk fungsional bagaimana dia diciptakan, tapi sebagai penanda status sosial ya. Di kira-kira 2-3 tahun yang lalu, ini ada yang dari Tuban nggak Bapak Ibu ini ya di Jawa eh, mana Jawa Timur. Ada pernah statusnya ada kampung miliarder. Jadi kampung miliarder itu satu kampung saya lupa namanya, yang tanahnya itu ada kandungan minyaknya, terus dibeli oleh Pertamina dengan harga yang luar biasa besar. Nah, karena banyak warga di sana itu tanahnya luas-luas, mereka kemudian secara mendadak jadi miliarder. Uangnya banyak miliarder ya. Sekarang itu sudah nggak ada lagi jutawan, tapi adanya miliarder ya, atau di dunia Eropa itu bilioner gitu sekarang. Nah, para miliarder yang terutama pada saat orang-orang kampung ini, mereka memborong ya mobil-mobil baru berbagai macam sehingga satu kampung itu penuh dengan mobil-mobil baru. Padahal banyak sebagian besar mereka itu tidak bisa driving, tidak punya license dan tidak tahu mobil dipakai apa ya, buat angkut padi, rumput atau buat angkut ternak. Mereka juga jadi dipajang aja. Artinya mobil itu bukan dipakai untuk fungsinya sebagai alat transportasi, tapi sebagai penanda sosial. Gue orang kaya loh gini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi benda-benda sekarang yang kita konsumsi ya sebagai penanda sosial. Dan penanda itu sifatnya sementara ya. Dan nanti ganti lagi dengan objek-objek yang lain. Jadi konsumerisme itu sesungguhnya adalah bentuk perbudakan juga. Kemudian bentuk lain adalah tuntutan, karena kita ada dunia sosmed, sekarang ini tuntutan untuk pengakuan, validasi itu luar biasa, terutama para generasi Z yang sekarang ini ya. Apa saja di foto, direkam, di-share, apa di foto, luar biasa. Jadi menjadi praktik pencarian pengakuan. Pengakuan itu luar biasa, lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya fisik sekarang ini. Dan sifatnya sangat lagi sementara dan sangat instan ya. Nah ini juga sebenarnya bentuk perbudakan. Hal-hal yang dulu itu bersifat private untuk konsumsi pribadi aja, sekarang orang merekam aktivitas personalnya
di rumah, di kamar tidur, di kamar mandi, di dapur, bahkan di toilet, mereka merekam dan di-share di sosial media agar dunia tahu dalam rangka mencari pengakuan, validasi, mencari viewer. Jadi kita sekarang melihat banyak konten-konten yang tidak jelas, konten-konten yang dalam bahasa filsafat itu absurd. Ya. Absurd itu nggak bisa dipahami maunya ya, tidak doesn't make sense, tidak masuk akal. Tapi itu banyak terjadi ya, semakin aneh, semakin nyeleneh, eh, maka orang semakin ingin ingin lihat, ingin penasaran. Nah itu juga sebenarnya adalah cara sistem kita mengontrol perilaku kita sehingga muncul perilaku-perilaku seperti itu. Ada FOMO ya, feeling of missing out. Jadi seolah-olah harus ikut aja apa yang paling tren terbaru. Nah ini sebenarnya juga bentuk perbudakan di mana massa pribadi individu itu gelisah kalau ketinggalan dengan informasi terbaru, dengan tren terbaru, apa yang viral ya, segala macam. Jadi ada rasa ketakutan, rasa was-was. Jadi rasa was-wasnya ini sekarang bukan lagi dalam bentuk kekurangan akan sumber kehidupan eh, fisik untuk tubuh, untuk hidup, tapi kekurangan relasi ya, pengakuan, komunikasi dengan orang lain, dengan peer groupnya, dengan dunia sosialnya. Sebenarnya mereka nggak tahu itu siapa. Kemudian perbudakan juga terjadi melalui sesuatu yang disebut, ini ada istilah namanya techno-feudalism. Techno-feudalism itu jadi artinya kita ini semua pengguna teknologi, tapi kita tidak bisa menentukan ya teknologi seperti apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Ya, misalkan ini laptop saya udah saya beli tahun masa COVID nih, tahun 2020. Ini usianya tinggal 1 tahun lagi. Ya mau tidak mau nanti ada keluaran baru ya dengan RAM yang lebih kuat, memori yang lebih besar, fitur yang lebih gede. Kalau nggak saya nanti nggak bisa kerja. Nah ini saya dipaksa untuk membeli laptop baru atau mengupgrade laptop saya. Nah yang memaksa ini bukan eh, pekerja apa namanya dunia kerja ya, tapi industri yang besar. Kemudian HP saya ini juga nanti sebentar lagi juga koit ya. Ini udah segampang panas. Padahal saya belum beli belum lama. Nanti suatu ketika harus di-upgrade, harus dibetulin atau ganti HP baru. Kendaraan juga seperti itu. Nah, ini disebut dengan techno-feudalism. Kemudian munculnya AI ya, yang sekarang gencar sekali promosinya di mana-mana. Dan kita dipaksa semuanya pakai AI, termasuk Zoom ini kan sudah setahun ini sudah menawarkan AI. Begitu kita buka sudah ada AI companion segala macam begitu ya. Ada sekarang kalau menyatat merangkum hasil pertemuan itu kita nggak perlu ngetik ya. Ada companionnya. Google Meet ada companionnya. Google ada companion semua ya. Sehingga membuat kita kemudian pertama kepingin, kepincut, penasaran, lama-lama tergantung ya. Jadi kita, nah ketergantungan ini adalah bentuk dari eh, perbudakan ya. Dan jangan salah, ini sudah masuk ke dunia di mana orang-orang mestinya otonom, independen, kayak dalam perguruan tinggi itu sudah semua sangat bergantung dengan teknologi yang sesungguhnya tidak bebas, tidak netral. Ada orang yang mengendalikannya, ada sistem yang mengontrolnya ya. Ini yang sedang salah satu sasaran rudalnya Iran ini ada data centernya AI di Silicon Valley ya, karena ini sumber kekuasaan. Mohon maaf. Nah, sekarang perbudakan yang kita hadapi seperti ini ya. Dan ini masih relevan ya kita hadapi. Dan bentuknya luar biasa ya. Contohnya ada banyak sekali data yang menunjukkan bahwa anak-anak kita sekarang generasi Z ini jadi lembek mentalnya ya, kesehatan mentalnya tinggi. Ada banyak catatan di Indonesia, di negara-negara lain itu rata-rata kecemasannya lebih dari 40%, 45% generasi kita, termasuk terutama generasi Z, Gen Z ini mengalami rasa stres, dari stres ringan sampai depresi. Nah, saya dulu waktu kuliah, kalau membayangkan ada siswa begitu capek, begitu stres sampai ingin bunuh diri itu hal yang mengerikan kita dengar ya.
Selama saya ngajar di UGM itu seumur-umur, udah ada lebih dari 4 siswa ngaku ke saya, kepingin bunuh diri coba. Dan saya bukan sendirian, ada dosen-dosen lain yang ngalami kayak gitu. Ini UGM, ya, perguruan tinggi yang secara sistem berjalan dengan baik. Ada sistem kontrolnya. Ada kita punya HPU, Health Promotion University. Bayangkan perguruan tinggi lain yang tidak siap menghadapi itu. Artinya ini sudah sangat mengerikan ya kondisi mental generasi kita itu mudah stres, mudah capek, mudah mengeluh. Eh, bukan karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tapi justru karena segala bentuk kemudahan dan bertingginya tuntutan yang mereka hadapi itu ya. Dan tuntutan itu seringkali dibuat oleh lingkungan mereka sendiri lewat sosial media, lewat kehidupan mereka, lewat screen, lewat kaca. Ini ada riset baru yang saya sedang tunggu hasilnya tentang dampak screen, paparan screen itu terhadap anak-anak. Seberapa besar ya daya rusak kehidupan lewat layar kaca ini, lewat mobile phone, lewat gadget, terhadap kesehatan mental, cara berpikir eh, penggunanya. Dan kita semua sekarang tidak bisa lepas hidup tanpa layar ya. Mau tidak mau kita hidup dengan layar. Ini sebenarnya adalah bentuk perbudakan yang kita dirasakan ya. Dan ironisnya, semua ini sesungguhnya di awal-awal kemunculan kehidupan modern kita itu dimaksudkan agar semua individu itu merasakan kebahagiaan, merasa senang. Karena kita punya prinsip bahwa manusia itu posisinya sama setara sehingga semua punya hak untuk bahagia. Namun pada kenyataannya kesenjangan ekonomi, ketimpangan ekonomi itu masih bertahan dan makin meluas ya. Nah, ada beberapa eh, pakar ekonomi, pemikiran ekonomi yang menjelaskan sesungguhnya sistem ekonomi kita sekarang itu bukan menghilangkan kesenjangan ekonomi, tapi justru mempertahankan kesenjangan itu, karena dengan cara itu dia beroperasi. Salah satunya kenapa ada perang ya, kadang-kadang perang itu dibutuhkan, ada kesenjangan itu terjadi, ada ekonomi riset. Jadi di program ulang kalau komputer itu ya, jadi kelasnya itu dijaga, yang tetap kaya jadi kaya, yang miskin mau jadi kaya jadikan miskin lagi lewat konflik, lewat apa namanya krisis ya, lewat peperangan salah satunya. Jadi sesungguhnya sistem kita yang hadapi sekarang ini, baik sistem ekonomi, sistem budaya, sistem politiknya itu justru beroperasi menjaga perbudakan terjadi. Ini tantangan kita. Makanya Pangersa Abah berulang mengatakan sekarang perang kita perang otak, perang sistem, perang budaya, perang kesadaran, bukan lagi perang fisik. Nah ini yang lebih lebih apa? Lebih intens ya, lebih intensif. Nah, Wusul ini sesungguhnya mengajak kita untuk melepaskan diri dari standar-standar yang tadi saya sebutkan. Dan hanya terikat, hanya nempel, hanya ingat pada Allah saja. Karena dengan begitu akhirnya kita terbebas, kita terlindungi ya, apa namanya, tercover dari berbagai standar, berbagai ukuran yang diciptakan oleh manusia lewat sistem budaya, lewat entertainment, lewat konsumsi, lewat teknologi. Jadi sangat penting, eh, bahkan saya kira ini jauh lebih penting sekarang ini karena usul ini maksud saya, karena bentuk perbudakan yang kita alami sekarang itu lebih lebih subtil ya, lebih halus. Ya, ada seorang teorikis yang mengatakan perbudakan yang kita alami sekarang itu lebih sulit dihilangkan karena kita merasa menikmatinya. Karena kita dikontrol, dikendalikan lewat kesenangan. Sehingga kita tidak ingin lepas dari itu. Karena itu kesenangan. Gitu ya. Lewat hiburan, lewat konsumsi, lewat berbagai macam, apa namanya, sekarang banyak semacam ini, praktek-praktek kuliner gitu ya. Bahkan olahraga juga dijadikan sarana untuk konsumsi, sarana untuk mengontrol eh, perilaku ya. Di Jogja ini sekarang lagi ngetren berbagai event lari dan olahraga ya, di mana orang rela bayar mahal ya, 400.000, 500.000 misalkan untuk sekali event lari 10 kilo, 15 kilo, sampai 25 kilo gitu ya. Dan 2 tahun belakangan ini ya, itu menjadi tren. Dan sebenarnya itu bentuk konsumsi industri juga, karena yang kemudian dicari
Bukan kesehatan ya, tapi prestis, pengakuan, validasi. Karena sekarang orang lari tidak sibuk dengan pengalaman larinya, tapi dengan kameranya ya, dengan HP-nya, dengan eh, foto-fotonya itu. Jadi pengakuan ini sekarang menjadi begitu, menjadi seperti ideologi baru begitu ya. Dorongan untuk men-share ke orang lain, dorongan untuk mencari validasi. Sekali lagi, wusul nih, Tuan Syekh, kalau zaman kita sekarang ya bangsa Abah membebaskan kita, mengajak kita untuk usul dan membebaskan diri dari segala bentuk perbudakan yang kita alami, yang kita sadari maupun tidak. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Bi barokah barakah bangsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.